Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Tribuners, selamat datang di Minggat, Minggu Sehatnya Masyarakat Lampung bersama saya Kiki Novilia. Di program barunya Tribun Lampung ini, kita akan membahas banyak sekali isu-isu tentang kesehatan yang pastinya bakalan terpercaya, menarik, dan juga pastinya akan sangat bermanfaat nih buat Tribuners sekalian. Nah, khusus di episode perdana ini, kita akan membahas tentang hal yang semua orang lagi butuh nih. Semua orang lagi penasaran banget. Jadi, hari ini kita bakalan membahas tentang bagaimana sih caranya melindungi diri dalam pelaksanaan new normal ini gitu ya. Dan hari ini juga kita nggak bakalan sendirian, karena kita akan bersama-sama ngobrol langsung nih dengan praktisi kesehatan dan juga edukator, yaitu Dr. Mary Sulastri. Wah, pasti bakalan seru banget kan Tribuners? Nah, buat Tribuners sekalian, makanya nih, selama acara ini berlangsung, boleh banget mengirimkan komentar-komentar terbaiknya, karena nanti 20 komentar terbaik itu akan mendapatkan bingkisan giveaway menarik dari Betadine. Wah, pasti bakalan seru banget ya Tribuners. Selain kita dapetin ilmu, kita juga dapetin banyak banget hadiah di Tribun Lampung. Oke? Nah, sekarang kita sudah tersambung nih dengan Dr. Mary. Langsung aja yuk kita sapa. Halo dokter, selamat sore. Yang kita perlu tahu, new normal itu apa sih sebenarnya? Iya benar. Jadi new normal itu kalau saya baca ya dari Prof. Rahayu itu dari UI mengatakan bahwa dalam kalau bahasa orang, jadi new normal itu adalah satu cara hidup baru ya atau tatanan baru di mana kita harus hidup berdampingan dengan virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan infeksi COVID-19. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena memang dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin juga sudah mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 COVID-19 ini tidak bisa hilang dalam waktu yang lumayan lama gitu di muka bumi ini. Nah, sedangkan kita tahu dong, dengan kalau semuanya di rumah terus roda ekonomi nggak berputar kan. Benar. Nah, jadi mau sampai kapan kita seperti ini ya kan nggak mungkin. Nah, jadi kita harus mulai membiasakan diri beradaptasi. Berdamai dengan virus tidak, tetapi kita hidup berdampingan, tetapi juga harus aman terhadap pemaparan virus tersebut gitu. Jadi itu sebenarnya kunci daripada new normal ini gitu. Nah, mungkin sebenarnya saya punya slide, baiknya saya share sekarang atau gimana? Oke, boleh dokter. Boleh ya. Jadi saya mungkin lebih enak saya pakai slide. Biar sekalian Tribuners juga lebih paham nih dok. Betul, oke sebentar. Nah, oke kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan dok. Oke, jadi ini tadi bicara new normal. Jadi new normal itu sebenarnya satu tatanan atau cara hidup baru. Bagaimana kita hidup, kalau Bapak Jokowi bilang bahwa kita harus bisa produktif, tetapi di tengah pandemi COVID, tetapi juga aman dari wabah COVID tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya gampang. Caranya cukup mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID. Jadi mereka sudah menyiapkan protokol-protokol yang harus dilakukan supaya kita bisa tetap bekerja. Itu kuncinya. Jadi kalau ini mungkin orang yang visual bisa lihat seperti ini ya. Jadi new normal itu adalah kita harus beradaptasi dengan lingkungan, yaitu dengan merubah perilaku kita. Ya, kalau tadinya kita tidak terlalu peduli ya dengan cuci tangan dan sebagainya, perilaku hidup sehat, tetapi sekarang kita harus betul-betul concern kita merubah perilaku kita lebih disiplin ya, disiplin terhadap kebersihan, personal hygiene, kebersihan tangan, kebersihan
respiratori kita itu dengan mengikuti protokol dari Kementerian Kesehatan. Nah, diharapkan memang pada new normal ini kita tetap bisa produktif, roda ekonomi bisa berputar kembali, tetapi semua tetap aman terhadap infeksi dari virus COVID-19 ini. Nah, untuk new normal sendiri akan dilakukan secara bertahap, ya. Yang pertama kali mungkin dari ketenagakerjaan, nanti begitu new normal dibuka, kita sudah bekerja kembali. Kementerian Kesehatan juga sudah menyiapkan protokol untuk pekerja dan penyedia pekerjaan. Jadi perusahaan-perusahaan apa saja sih yang harus dilakukan untuk menjalani new normal tersebut. Nah, contoh ini saya keluarkan di sini adalah yang untuk pekerja ya. Di mana sudah diajarkan bagaimana dari kita berangkat bekerja. Kalau untuk yang berangkat bekerja, nomor satu pastikan dia sehat. Ya, jangan sampai lagi kerja sebaik di rumah saja. Ya, kemudian yang kedua gunakan masker. Jadi sekarang jangan keluar rumah tanpa masker. Kemudian kalau kita harus menggunakan fasilitas umum, sebisa mungkin hindari menyentuh sesering mungkin menyentuh fasilitas-fasilitas umum tersebut. Jadi jangan sampai menyentuhnya. Kita hindari, kurangi menyentuh fasilitas umum tersebut. Kalau harus naik ojek online, itu gunakanlah helm sendiri, bawa sendiri, terus biasakan membayar secara non tunai. Nah, kemudian juga di tempat kerja, begitu nyampai ke tempat kerja, biasakan cuci tangan dulu. Kemudian kita pastikan tempat kerja kita itu kita bersihkan secara rutin. Kalau menggunakan komputer, handphone dan sebagainya itu dibersihkan secara rutin. Nah, kemudian juga sudah berubah. Kalau dulu cupika-cupiki ya, sekarang sudah tidak boleh lagi. Jadi semuanya sekarang sudah dibatasi ya. Nah, itu juga sampai rumah. Sebelum kita bertemu dengan keluarga kita tercinta, sebaiknya kita membersihkan semua yang kita bawa pulang supaya tidak masuk ke dalam. Jadi semuanya sebenarnya sudah disiapkan ya. Kuncinya sebenarnya tiga ini kunci daripada protokol tadi, yaitu yang pertama adalah social distancing. Jadi mulai sekarang kita harus selalu menjaga jarak, mau di luar, di lingkungan rumah ataupun mau di lingkungan pekerjaan, kita tetap harus jaga jarak. Berapa jaraknya? 1,5? Dalam batas berapa jauhnya jaraknya? 1,5 sampai 2 meter. Itu jaraknya. Nanti kita lihat di belakang kenapa harus jarak segitu ya. Nah, itu semua ada alasannya sebenarnya. Benar. Nah, kemudian yang kedua, respiratory hygiene, menjaga kebersihan saluran pernapasan kita. Ya. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah hand hygiene, kebersihan tangan kita. Jadi mulai sekarang 3 hal ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Nah, 3 hal ini sebenarnya sesuai dengan anjuran dari WHO juga ya. Nah, kenapa keluar tiga hal ini penting? Kita harus mengenal dulu virus coronanya dulu supaya kita mengerti, oh kenapa sih saya harus jaga jarak, kenapa saya harus pakai masker, kenapa saya harus rajin cuci tangan. Nah, kita harus paham dulu sifat dari virus corona itu dulu ya kan. Nah, ini jadi coronavirus itu nama virusnya adalah corona. Nah, itu merupakan satu keluarga virus ya, family. Jadi dia satu family. Dia ada macam-macam. Ada yang kita kenal dengan human coronavirus. Jadi coronavirus yang ada pada manusia, yang menyerang manusia, yang seringkali menyebabkan pilek dan flu biasa. Itu biasanya human coronavirus ini penyebab 10-15% sakit pilek flu biasa. Ya, memang dari dulu kita juga mengenal namanya human coronavirus. Nah, kemudian ada juga namanya ini SARS-CoV, yaitu SARS coronavirus yang pernah menyebabkan penyakit SARS, yaitu pada waktu dulu pernah menjadi wabah tahun 2003. Ya, SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Jadi penyakitnya namanya SARS, virusnya SARS-CoV, SARS coronavirus. Nah, kemudian ada juga keluarganya dari coronavirus juga namanya MERS-CoV yang pernah menyebabkan penyakit pernapasan yang kita kenal dengan MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yang pernah juga menjadi wabah tahun 2012 ya dengan angka kematian yang cukup tinggi. Nah, kemudian yang sekarang ini nama virusnya adalah SARS-CoV-2 ya. Jadi virusnya namanya SARS-CoV-2, penyakitnya namanya COVID-19.
Oke. Jadi COVID-19 singkatan dari apa? Coronavirus Disease 19. 19 itu dari mana? Karena pertama kali ditemukan bulan Desember 2019 ya. Jadi itu penandanya. Nah, SARS-CoV ini satu keluarga coronavirus. Dia memiliki kesamaan genetik dengan SARS-CoV yang pertama kakaknya, dan MERS-CoV juga mirip. Dengan SARS-CoV paling mirip yaitu sampai 79%. Dengan MERS 50% kesamaan genetiknya mirip kedua kakaknya itu. Nah, virus SARS-CoV ini menular yaitu melalui droplet. Ya, droplet itu apa? Percikan. Percikan yang keluar pada waktu kita bersin, pada waktu kita batuk, dan pada waktu kita berbicara. Ya, jadi ini kalau kita ngomong, misalnya saya mengandung virus, ngomong keluar kan ada tuh apa, bahkan ada orang yang kalau ngomong nggak bisa nggak hujan ya, muncrat-muncrat. Nah itu virus bisa mengandung virus. Jadi air ludahnya atau salivanya tersebut bisa mengandung virus. Jadi ini ada paper yang mengatakan bahwa bersin bisa memproduksi sampai 40.000 droplet. Batuk sampai 3.000, bicara dalam 5 menit bisa 3.000 droplet yang keluar. Nah di sini dikatakan bahwa ada, kalau kita bicara sama orang ada danger zone-nya, jadi zona berbahaya, ya kan? Nah, kalau orang itu membawa virus, zona berbahaya kita berapa, ya kan? Nah, ini danger zone kalau cuma bicara sekitar 1,5 sampai 2 meter. Makanya social distancing itu 1,5 sampai 2 meter. Kalau WHO bilang 1 meter boleh, 1 sampai 2 meter, ya. Tapi kalau dia bersin bisa lebih sampai 4 meter. Karena kalau bersin kan ada tekanan ya. Nah, makanya dianjurkan pakai masker. Jadi kalau orang yang membawa virus, dia OTG, orang tanpa gejala, dia bersin, tertahan di masker. Nah, makanya itu danger zones-nya itu adalah 1,5 meter untuk social distancing, harus gunakan masker. Jadi itu semua ada alasannya, ya. Nah, jadi virus ini begitu misalnya masuk dalam saluran pernapasan. Jadi pintu masuk utamanya adalah saluran pernafasan kita, yaitu melalui hidung sama melalui mulut. Dan jumlah virus terbanyak itu adalah di daerah nasofaring dan orofaring yang saya kasih buletan merah ini. Itu jumlah virus yang paling banyak yang bisa menjadi sumber utama yang menyebarkan virus kalau dia batuk atau berbicara. Ya. Nah, untuk itu makanya kita harus melindungi pintu masuk ini, ya kan, hidung dan mulut. Dengan cara apa tadi? Jaga jarak, pakai masker yang benar, kemudian berkumur. Nanti ada istilah berkumur atau gargling. Gargling itu adalah berkumur sampai ke tenggorok. Kalau selama ini kita kumuran cuma sampai di mulut, kalau sekarang aja ya, Dok? tidak. Iya, jadi kalau biasa kan kita kumur cuma rongga mulut ya. Cuman masukin ke mulut. Kalau sekarang kita harus berkumur sampai tenggorok, namanya gargling. Itu kita tengadang 45 derajat, kemudian buang napas. Kemudian kita buang, itu gargling. Kemudian juga kita harus melindungi hidung kita menggunakan nasal spray. Ya, jadi itu adalah kuncinya. Dengan kita mengetahui sifat virusnya, cara penyebarannya, makanya kita bisa paham apa yang harus kita lakukan. Mengapa pemerintah mengeluarkan protokol tersebut? Karena ada alasannya. Ya. Oke, berikutnya ini tadi ya. Yang pertama harus diingat adalah social distancing. Ya. Jadi mulai sekarang menjalani new normal, jaga jarak. Apalagi dengan orang yang kita tidak kenal. Karena 80% itu tanpa gejala. Ya, kita nggak pernah tahu orang di luar itu apakah dia OTG atau bukan. Ya, sebaiknya kita social distancing 1,5 sampai 2 meter. Yang kedua, nah jaga pintu masuk tadi, ya, pintu masuk supaya kita tidak gampang kena kuman, ataupun kalau kita OTG, ya orang tanpa gejala kita tidak menyerahkan kuman, pakai masker. Jangan keluar rumah tanpa masker. Ya. Kemudian yang kedua, jaga jarak. Kalau ngomong jangan deket-deket. Kalau dulu teman ngetik kita di sebelahnya ngelihat boleh. Kalau sekarang jangan. Tetap harus jaga jarak. Ya, harus selalu diingat 1,5 sampai 2 meter. Ya. Kemudian tadi berkumur. Ya, kita harus berkumur sampai dan gunakan semprot hidung iota karangginan. Jadi 2 ini pintu masuk harus kita jaga. Ya. Nanti kenapa berkumur dengan apa? Yang sering kali ditanya adalah kumurnya kapan? Kumurnya dengan apa? Emang berkumur aja cukup? Dengan air saja cukup? Nah, itu kita lihat. Jadi berkumur dan gargling sampai tenggorok itu bukan hal yang baru.
sudah banyak penelitian yang membuktikan mau berkumur pakai air biasa, berkumur pakai teh hijau, mau berkumur pakai air garam, itu ternyata sangat bermanfaat. Bermanfaat buat apa? Bisa mengurangi insiden penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, bisa mengurangi demam anak, jaga kebersihan rongga mulut kita. Itu terbukti, ya. Bahkan di Jepang mereka menganjurkan untuk selalu berkumur atau sampai gargling untuk mencegah pada waktu terjadi pandemi influenza. Ya, sudah terbukti, ya. Nah, pertanyaannya berkumurnya pakai apa? Pakai air garam, apakah cukup? Kemudian berkumurnya kapan? Seberapa sering saya harus berkumur? Itu yang sering kali ditanyakan. Kemudian semprot hidung. Tadi dokter bilang ada semprot hidung iota karangginan. Itu apa sih? Barang apa sih? Ya. Kenapa saya harus menggunakan semprot hidung yang mengandung iota karangginan? Nah, ini. Jadi berkumur dengan air kalau biasa-biasa, ya, sehari-hari sebelum pandemi pakai air garam saja cukup. Tetapi yang kita hadapi saat ini adalah pandemi. Pandemi itu adalah satu masalah global, mendunia, di mana yang kita hadapi adalah virus. Sehingga selama pandemi berkumur dengan air atau air garam saja tidak cukup, ya. Jadi kita harus berkumur dengan apa? Nah, ini gunakanlah obat kumur yang mengandung antiseptik povidone iodin 1%, ya. Mengandung antiseptik. Kenapa antiseptik? Antiseptik itu sih apa sih antiseptik? Antiseptik itu satu zat yang dapat membunuh kuman penyebab penyakit. Bisa membunuh bakteri, kan kuman ada macam-macam ya. Ada bakteri, kemudian ada virus, ada jamur. Nah, untuk membunuh kuman ini kita biasanya menggunakan antiseptik. Nah, oleh karena itu yang kita hadapi kan virus selama pandemi. Nah, makanya diperlukan obat kumur yang mengandung antiseptik. Antiseptiknya apa? Povidone iodin. Kenapa? Alasannya karena ini penelitian yang paling baru. Jadi penelitian ini baru dirilis. Ini adalah satu studi in vitro, yaitu di mana antiseptik povidone iodin yang konsentrasinya 10%, 7,5%, 1%, 0,45% ternyata terbukti efektif dapat membunuh 99,99% virus SARS-CoV-2 dalam 30 detik pemaparan. Jadi kalau berkumur misalnya kita pergi-pergi, kita terpapar, kita berkumur 30 detik, kita harapkan 99,99% virusnya bisa tereliminasi. Ya. Nah, pertanyaannya, berkumurnya berapa sering? Sesuai dengan anjuran 3-5 kali sehari selama pandemi. Ya. Nah, yang boleh berkumur siapa saja? Apakah orang dewasa saja? Tidak, anak boleh, selama anaknya sudah bisa berkumur dan gargling. Ya, caranya mudah. Suruh coba dulu pakai air matang, dia belajar berkumur, belajar gargling. Ya, setelah dia bisa, baru dia berkumur dengan obat kumur yang mengandung antiseptik ini. Ya, kalau di Indonesia ini produknya hanya ada satu yang saya tahu yaitu betadine mouthwash and gargle. Nah, penelitian ini baru saja dipublish, jadi baru keluar dan baru saja dipublish dan ini sudah banyak digunakan juga. Jadi berkumur dengan mouthwash and gargle yang mengandung povidone iodin itu bukan sesuatu yang baru. Di luar itu sudah menjadi satu standar. Ini beberapa penelitian di luar negeri, ya baik itu bahkan digunakan untuk tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID dan kemudian juga digunakan untuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Mereka menggunakan obat kumur yang mengandung povidone iodin untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan tersebut. Nah, ini paper-paper yang mengulas, jadi ada di UK dijadiin satu protokol atau satu standar di rumah sakit. Kemudian juga di Amerika juga, nah ini di Amerika, John Hopkins. Nah, kemudian ini yang terbaru ya, yaitu di Singapura. Ya, jadi memang sudah diakui penggunaan mouthwash and gargle yang mengandung povidone iodin 1%. Nah, kemudian media lokal juga sudah mengulas semua papernya, ada beberapa yang sudah publish ya paper-papernya tentang efektivitas povidone iodin mouthwash and gargle terhadap kemampuannya membunuh 99,99% tadi virus SARS-CoV ya. Jadi ini juga sudah recommended. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Mulutnya sudah kita lindungi dengan berkumur. Bagaimana dengan hidungnya? Jadi ini adalah satu perlindungan ekstra
yaitu kita harus menggunakan nasal spray yang mengandung iota karangginan. Iota karangginan itu apa sih? Iota karangginan itu adalah satu ganggang merah. Jadi dia asalnya dari ganggang. Jadi itu bahannya alami dan dia terbukti efektif untuk mengatasi berbagai macam virus penyebab pilek dan flu. Nah, dan sebenarnya nasal spray yang mengandung iota karangginan ini bukan barang baru. Kalau di luar sudah banyak digunakan. Jadi begitu mau pilek dan flu, mereka menggunakan nasal spray yang mengandung iota karangginan. Tetapi kalau di Indonesia memang baru masuk dan ini sudah diakui aman oleh FDA. Nah, bisa digunakan untuk siapa saja, bisa dari anak usia 1 tahun ke atas sampai dewasa, tergantung sediaannya. Nah, sifatnya alami, kemudian tidak mengandung bahan kimiawi atau drug free ya, tidak mengandung steroid dan tidak mengandung preservatif atau pengawet. Dan yang membuat saya bilang saya boleh katakan relatif aman adalah ini, yaitu mekanisme kerjanya. Ya, mekanisme kerjanya mudah. Begitu nasal spray yang mengandung iota karangginan disemprotkan ke dalam lubang hidung kita, dia akan membentuk lapisan. Lapisannya itu lapisan kental atau lapisan yang kita kenal dengan lapisan mukoadhesif. Kemudian setelah itu dia akan membuat virus terperangkap. Jadi virusnya dibungkus. Nah, virusnya dibungkus sehingga karena dibungkus dia tidak bisa nempel ke mukosa hidung kita. Kalau dia tidak nempel, dia tidak bisa masuk ke dalam badan kita dan menyebabkan gejala. Itu singkatnya ya, tapi sebenarnya mekanismenya lebih rumit dari itu. Tapi singkatnya adalah begitu. Jadi begitu disemprotkan, dia membentuk lapisan kental yang menangkap virusnya sehingga virus tidak bisa menempel di mukosa hidung. Kalau dia tidak nempel, dia tidak bisa bereplikasi, berkembang biak dan tidak bisa menyebabkan gejala. Nah, virus yang sudah ditangkap itu diapakan? Dia akan dikeluarkan secara alami melalui sekret hidung, baik dengan keluar begitu saja ataupun tertelan. Tapi nggak usah khawatir. Kenapa? Karena dia berat molekulnya besar sehingga tidak bisa masuk ke dalam sistem peredaran tubuh kita. Jadi tidak ada bahan aktif dari iota karangginan yang masuk ke dalam sistem peredaran darah kita. Jadi relatif aman. Jadi mekanisme kerjanya mudah, mencegah virus itu menempel pada sel mukosa hidung. Jadi bisa memberikan perlindungan tambahan. Jadi kalau kita pergi keluar-keluar, kita nggak tahu ketemu orang, begitu sampai rumah jangan lupa langsung semprotkan nasal spray iota karangginan selama pandemi COVID ini. Nah, ini yang terakhir yaitu hand hygiene. Jangan lupa cuci tangan. Kalau dulu kita suka malas cuci tangan ya, kalau sekarang jangan. Sebaiknya kita membiasakan diri. Kurangi hand hygiene yang dianjurkan oleh pemerintah apa? Kurangi menyentuh fasilitas umum, ya. Bawalah selalu hand sanitizer yang dengan basis alkohol 70%, ya dimanapun. Karena kan kita nggak bisa setiap saat cuci tangan, karena cuci tangan butuh air dan sabun, ya. Jadi sediakan selalu di dalam tas kita adalah alkohol 70% hand sanitizer. Nah, kemudian cuci tangan pakai air saja cukup tidak. Yang dianjurkan adalah cuci tangan pakai sabun. Kalau pemerintah sudah promosi besar-besaran yaitu CTPS, cuci tangan pakai sabun, ya. Kenapa? Pakai air saja cukup tidak. Bahkan kalau kita lihat di Facebooknya, di infografis kementerian itu dikasih tahu mengapa kita perlu pakai sabun, ya kan? Nah, itu bisa dilihat di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, sabun apa? Kalau selama biasa-biasa saja, sabun apa saja boleh. Yang penting cuci tangan pakai sabun. Nah, supaya virus itu tidak menempel di tangan kita dan kita bisa melakukan aktivitas lain. Nah, selama pandemi COVID, saya rekomendasikan untuk cuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik povidone iodine 7,5%, ya, atau PVPI. Nah, kenapa tadi sudah disama seperti di depan? Jadi banyak povidone iodine 7,5% itu juga terbukti efektif dapat membunuh 99,99% dari virus SARS-CoV itu dalam 30 detik pemaparan. Jadi cuci tangannya harus betul-betul mengikuti langkah, ya, 6 langkah yang dianjurkan, ya. Cuci tangan pakai sabun, pakai air sesuai dengan langkah yang dianjurkan yaitu 6 langkah. Siapa saja orang kita cuci tangan sesering mungkin, ya. Jadi harus kita ingat cuci tangan sesering mungkin. Nah, ini yang terakhir, jadi kunci dari keberhasilan new normal ini adalah disiplin. Kita harus disiplin mentaati protokol kesehatan. Kalau kita cuma ngapal aja kita mesti ngapain,
mungkin kita bisa lupa. Makanya tadi saya di depan saya pinginnya kita paham kenapa kita harus jaga jarak, kenapa kita harus cuci tangan, kenapa kita harus berkumur, kenapa kita harus pakai masker. Kalau kita paham, kita nggak akan lupa. Ya, jadi mungkin kuncinya itu saya harap bisa dengan mentaati protokol kesehatan ini kita semua bisa tetap produktif ya dan aman ya, sesuai kata Bapak Jokowi, produktif dan aman dalam menghadapi new normal nanti. Oke, mungkin itu sih dari saya kembalikan. Oke, jadi emang semua protokol yang dibuat itu sudah ada alasannya ya dok ya? Betul. Dan juga mungkin membutuhkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat gitu ya, nggak cuma dari pekerjanya aja, tapi juga dari penyelenggara pekerjanya, harus memfasilitasi para pekerja untuk membuat fasilitas-fasilitas yang bisa mencegah adanya COVID-19 ini. Ya. Nah, oh iya, tadi kan dokter juga udah menjelaskan nih dok, kalau misalnya kita harus selalu menggunakan masker. Nah, pertanyaan yang sering kali dilontarkan para tribuners nih dok, jadi itu jenis maskernya seperti apa dok yang harus kita pakai? Apakah harus menggunakan masker medis atau bisa menggunakan masker biasa seperti kain gitu? Oke, ya betul, itu pertanyaan yang kita harus tahu ya. Jadi gini, masker tuh ada macam-macam. Masker medis itu ada N95 atau masker medis biasa yang masker bedah yang kita tahu depannya warna dan kemudian ada juga masker kain ya. Nah, jadi masker medis itu digunakan oleh siapa? Digunakan oleh tenaga kesehatan. Ya, kalau N95 digunakan oleh tenaga kesehatan. Kita bicara satu-satu ya. N95 digunakan oleh siapa? Oleh tenaga kesehatan yang terpapar atau merawat pasien COVID-19. Ya. Kenapa? Karena itu masker N95 itu betul-betul yang ketat ya. Jadi betul-betul yang betul-betul ketat. Jadi ada beberapa yang tidak boleh memakai N95. Contoh pasien anak, ya. Kemudian pasien atau orang, bukan pasien, orang. Misal orang awam nggak ngerti dia beli N95, dikasih ke anaknya, itu nggak boleh. Jadi ada 3 yang nggak boleh. 1 anak, yang kedua adalah pasien atau orang membuat peran. Misal ada asma dan sebagainya, itu nggak boleh pakai N95. Ya. Kemudian satu lagi, orang-orang yang brewok, berjanggut. Nah, alasannya apa? Kita menggunakan N95 dengan harapan makin ketat sehingga tidak ada virus yang masuk. Tujuannya itu. Ya. Nah, kalau dia berambut di sini, otomatis banyak celah. Ya, jadi untuk apa pakai N95? Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu bermanfaat karena kan banyak celah berambut di sini. Jadi itu 3 yang tidak boleh. Nah, N95 digunakan untuk tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID atau yang memang ada di area COVID, kita katakan COVID hotspot ya. Nah, bagaimana dengan masker bedah? Masker bedah digunakan untuk tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit juga, tetapi tidak langsung merawat pasien COVID. Tetapi yang ada di sekeliling rumah sakit, mereka perlu menggunakan masker bedah. Masker bedah juga digunakan. Itu kenapa mereka perlu masker bedah? Karena kan masker bedah tahu yang bagian luarnya, bagian dalamnya itu ada gunanya ya. Bagian dalamnya untuk mengabsorb kalau kita bicara droplet-dropletnya nempel di situ. Nah, kemudian bagaimana dengan orang awam? Apakah harus menggunakan N95? Tidak perlu. Ya, karena tadi banyak yang tidak paham, beli mahal-mahal jutaan tetapi cara pakainya salah. Nah, kemudian apakah pakai masker kain saja cukup? Selama kita mentaati protokol yang sudah ditetapkan, sebenarnya cukup. Ya, dengan menggunakan masker kain, kemudian kita menjaga jarak sebenarnya cukup. Ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya bukan maskernya saja, tapi dipakai dengan benar. Nah, kuncinya itu, kalau kita pakai masker N95, begini, mau ngomong kita turunin di sini, sama aja, ya kan? Atau kita pakai masker bedah, beli mahal-mahal, segala macam merek sekarang mahal ya. Kalau masker bedah, masker medis itu mahal, tapi pakainya di sini. Atau setiap mau ngomong saya turunin. Atau kalau saya mau makan saya taruh dulu di samping. Sebenarnya nggak ada guna. Jadi yang paling penting adalah kuncinya adalah kita menggunakan masker apapun itu dengan benar ya. Tadi kalau kita tahu alasannya tadi, lindungi ini.
Berarti harus area ini. menutupi area hidung ya dok, sampai dengan Sampai mulut. Yes. mulut. Oh. Jadi kuncinya itu. Jadi kalau kita paham betul kenapa kita nggak boleh copot buka, itu kita mengerti, oh jangan dibuka. Kalau nggak ada orang di rumah kita buka boleh. Ya, jadi itu kuncinya adalah bukan maskernya saja, tetapi cara penggunaan masker yang benar. Itu yang lebih penting. Cara penggunaan masker yang benar. Dan tadi juga dokter menyampaikan kalau misalnya masker kain juga sebenarnya sudah cukup ya dok ya? Ya, selama kita mentaati tadi protokol jaga jarak. Ya kan, jaga jarak, jadi tidak dekat-dekat dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya cukup. Tapi kalau untuk prosedur untuk pencucian masker kain itu sendiri sebenarnya ada atau tidak dok? Oke, jadi sebenarnya tidak ada prosedur pencucian khusus untuk masker kain. Nah, sebenarnya lebih tepat gini, kapan saya harus mencuci masker kain? Jadi masker kain kalau kita pakai keluar rumah, sampai di rumah jangan digantung, ya. Sampai di rumah langsung cuci. Kalau kita mau keluar lagi, ambil yang baru. Ya, jadi itu karena kan prinsipnya adalah kita membawa kuman dari luar, jangan mengkontaminasi di rumah. Begitu sampai di rumah, sebelum kita bertemu dengan orang yang kita sayangi, masker langsung buang, pakaian langsung cuci, kemudian kalau bisa kita mandi dulu, baru kita menyentuh makanan atau kita mencium anak kita. Ya, jadi sebaiknya itu dilakukan. Apalagi kalau kita bekerja, kemudian kita menggunakan fasilitas umum ya. Jadi sampai ke rumah bersihkan dulu badan kita, buang semua baju, masker buang, kemudian kita mandi, baru kemudian kita beraktivitas. Jadi kuncinya itu. Oke. Nah, terus kalau misalkan tadi juga dok, kan di highlight juga tentang kita cuci tangan gitu. Dan kadang di beberapa kasus ya dok, karena kita intensitasnya mencuci tangan menjadi lebih sering, itu kan kita sering menjumpai gitu. Kalau misalkan tangan kita akhirnya menjadi kering dan juga timbul semacam kulitnya mengelupas gitu. Nah, kalau misalkan dari dokter sendiri itu ada trik-trik khusus atau enggak dok? Betul, itu kita nggak bisa pungkiri. Dengan semakin sering kita cuci tangan, maka tangan kita menjadi kering kan, seringkali lebih kering, apalagi kita menggunakan hand sanitizer alkohol 70%. Tangan kita akan menjadi lebih kering, ya, karena alkohol menyebabkan kering, kulit kering. Nah, penting ada ujinya sanitizer. Jadi sekarang ada brand-brand tertentu di mana hand sanitizer-nya itu tidak hanya mengandung alkohol 70%, tetapi castor oil, mengandung aloe vera, sehingga menyebabkan kulitnya tidak kering. Nah, gunakan yang seperti itu, ya. Jadi ada brand-brand tertentu yang saya tahu tuh, kalau saya nggak salah Clarence, itu juga dia menyebabkan kulitnya tidak kering. Nah, kemudian begitu juga dengan sabun. Sabun, pilihlah sabun yang tidak menyebabkan kulit kering, ya. Ya, jadi harus sabun cuci tangan kan macam-macam ya. Kita juga harus lihat ingredient yang berbahaya, yang bisa menyebabkan kulit kering. Jadi ada beberapa yang sekarang nggak boleh kan, tidak boleh mengandung paraben, tidak boleh mengandung SLS dan sebagainya. Jadi kita pilih yang tidak menyebabkan kulit kering. Gitu. Oke, nah berbicara soal aloe vera nih dok, itu kan kandungannya sangat bermanfaat nih untuk mencegah kulit kita menjadi kering. Nah sekarang kita punya produk barunya dari Betadine, yaitu Natural Defense Body Wash. Di mana di sini di produk barunya ini ada kombinasi combo dari ekstrak lidah buaya dan juga madu. Nah, kita kembali lagi nih dok. Tadi itu kan kalau misalnya aloe vera itu bisa mencegah kulit kita itu menjadi kering. Nah, itu ketika dikombinasikan nih dengan madu, itu seperti apa dok khasiatnya kira-kira untuk sebuah produk body wash? Nah, kalau madu setahu saya dia memiliki manfaat sebagai antibakterial alami. Jadi dia alami, bahkan beberapa orang menggunakan madu. Kalau sebenarnya dari zaman dulu ya, kita tahu khasiat madu luar biasa ya. Itu adalah satu bahan alami dengan khasiat yang luar biasa. Salah satunya adalah buat kulit. Nah, jadi diberikan madu, kemudian ditambah aloe vera dan ingredient lain. Kita tetap bisa terjaga ya. Jadi terlindung dari bakteri, terlindung dari kuman-kuman penyebab penyakit, tetapi kulitnya juga sabun yang dipilih. Sekarang banyak juga sabun-sabun yang tadi kita betul-betul harus buat badan ya, buat badan atau buat cuci tangan, sama kita harus bisa memilih sabun yang air
yang sensitif ya, kulitnya sensitif, jadi kita bisa pilih yang tadi jangan mengandung bahan-bahan yang memang sekarang sudah dilarang atau dibatasi oleh FDA, yaitu contohnya tidak pakai SLS, kemudian tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia lainnya. Jadi pilihlah yang mengandung bahan alami. Mungkin salah satunya itu tadi adalah betadine natural defense tadi ya, dia mengandung madu manuka, ya kan, itu bahan alami yang memang memiliki khasiat sudah nggak usah ditanya dari zaman dulu ya, yang namanya madu khasiatnya luar biasa. Oke, berarti ketika dipadukan itu akhirnya membuat kulit kita semakin terlindungi dan juga semakin aman gitu ya dok ya dari Ya. virus-virus COVID-19 ini. Nah, kalau itu betadine natural defense itu bisa juga kan buat badan kan. Nah, Iya. itu bisa juga buat cuci tangan, sabun cuci tangan. Nah, jadi kita kalau bisa menyediakan dua macam sabun cuci tangan. Yang pertama adalah tadi yang menggunakan betadine natural defense ya. Kita bisa taruh di rumah. Kalau kita hanya di rumah saja ya, tidak kemana-mana, kita bisa menggunakan betadine yang ini natural defense, tetapi misal kita juga sediakan yang tadi yang mengandung povidone iodine 1%, ya bisa dijadikan sabun cuci tangan kita juga. Dipakai kapan? Kalau saya ke pasar, ya misal kalau ibu-ibu lah ya nggak ya kan ke depan. Nah begitu sampai rumah kita bisa cuci tangan menggunakan yang mengandung povidone iodine 1%. Tadi yang skin cleanser yang botolnya warna merah. Kita bisa cuci tangan pakai itu karena mengandung povidone iodine. Tapi kalau yang di luar betul-betul nggak kemana-mana, karena kita harus sering banget cuci tangan. Anak-anak biasa kan habis main sebelum pegang makanan, cuci tangan. Walaupun di rumah ya, walaupun dia ada di rumah habis main pegang-pegang segala macam, cuci tangan. Selalu biasakan cuci tangan. Jadi sehari itu mungkin akan sering sekali cuci tangan. Jadi memang harus gunakan yang menjadi kering. Oke. Nah, terus dok, untuk protokol kesehatannya sendiri, itu apakah semuanya bisa, untuk semua kalangan itu bisa menggunakan protokol itu, atau ada kelompok-kelompok tertentu gitu dok, yang membutuhkan apa ya, seperti protokol ekstra gitu, misalnya seperti mungkin lansia gitu, atau kelompok-kelompok tertentu yang lain? Oke, protokol kesehatan itu sifatnya umum yang tadi ya. Jadi sifatnya umum tadi yang social distancing, respiratory hygiene, kemudian hand hygiene itu sifatnya umum, berlaku untuk semua orang dari anak kecil sampai dewasa. Nah, orang-orang tertentu di mana butuh protokol khusus itu contohnya orang lansia mungkin memiliki resiko lebih tinggi, jadi kita harus lebih ekstra menjaganya. Tetapi protokol dasar semua sama. Ya, tinggal nanti beberapa yang perlu yang resikonya lebih tinggi, misalnya dia tinggalnya di saya rawat di rumah sakit yang harus merawat pasien tapi bukan pasien COVID, tapi kan tetap saja resiko terpapar itu ada. Nah, di situ saya harus ekstra. Mungkin berkumurnya lebih sedikit, saya harus lebih sering berkumur, bahkan saya mesti membawa obat kumurnya di tempat saya bekerja. Untuk petugas kesehatan itu berkumur tiap 3-4 jam sekali. Dia rekomendasikan untuk berkumur menggunakan povidone iodine mouthwash and gargle 3-4 jam sekali. Jadi dia harus membawa obat kumur tersebut kan ke tempat dia bekerja. Gitu. Jadi di situ yang perlu ekstra. Tetapi standarnya semua sama. Yang dasarnya itu tadi social distancing, personal hand hygiene dan respiratory hygiene itu dasar yang harus betul-betul kita taati. Oke, nah itu kira-kira sampai kapan nih dok kita harus menerapkan seluruh protokol kesehatan itu? Sampai kapannya? Sampai memang masa pandemi ini berakhir ya kan? Atau sampai kita sudah terbiasa. Jadi sebenarnya ini kan satu protokol ini adalah satu pembiasaan diri. Oke. Ya, jadi awalnya harus dipaksa, tapi nanti akan sudah menjadi habit, nggak usah pakai protokol. Betul kan? Ya kalau akan menjadi awalnya karena kita belum terbiasa. Mungkin kalau di luar orang sudah terbiasa ya. Ada beberapa negara yang memang betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang menjadi habit. Jadi kuncinya adalah pertama kita dipaksa dengan menggunakan protokol. Kemudian setelah kita terbiasa, dia akan menjadi habit. Begitu dia menjadi habit, itu kita akan lebih mudah. Jadi tidak perlu lagi yang namanya protokol. Karena sudah terbiasa mau makan saya harus cuci tangan, ya kan? Mau keluar saya pakai masker akan menjadi satu kebiasaan. Jadi habit yang baik gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi itu persiapannya kita dalam fisik gitu ya, Dok.
Kalau untuk dari psikisnya sendiri itu sebenarnya ada atau tidak, Dok? Karena kan banyak nih orang-orang yang merasa cemas gitu, mereka dalam menghadapi new normal, kemudian ada juga yang merasa takut gitu harus beraktivitas di luar. Nah, itu kalau misalkan untuk psikisnya sendiri itu apakah ada persiapan juga gitu atau ada hal yang harus dilakukan gitu untuk masyarakat Lampung? Oke. Sebenarnya yang paling penting adalah psikis ya kan. Karena sekarang saya lihat masih banyak orang yang takut untuk keluar rumah. Ya, jadi mungkin dengan nanti promosi yang baik, dengan penjelasan yang lebih baik, sebenarnya kita tidak perlu takut untuk keluar rumah. Kita tidak perlu takut untuk beraktivitas. Kuncinya cuma satu tadi, patuhi protokol yang sudah ditetapkan. Selama kita patuhi, itu sebenarnya kita nggak usah terlalu khawatir. Ya. Nah, untuk mematuhi kita harus tahu dulu kenapa saya harus begini. Makanya tadi yang paling penting adalah kita sifat virusnya, penyakitnya seperti apa. Oh, berarti udah jadi di luar kulit pala karena kita bisa menganalisa bukan menghafal ya. Oh, kenapa saya harus maskeran? Kenapa saya nih? Jadi kita bisa menganalisa sendiri. Nah, jadi sebenarnya secara psikis memang kita harus banyak promosi juga ya bagaimana bahwa keluar rumah tidak perlu takut ya. Bahkan sekarang orang takut banget ke dokter, ke rumah sakit. Betul? Nah, sebenarnya nggak perlu takut kita ke rumah sakit kalau memang perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah, ya kan? Misalnya jangan sampai nih, oh saya demam, sudah 5 hari demam, dan saya tinggal di daerah yang pandemi atau daerah yang endemik malaria, daerah yang endemik demam berdarah, tapi saya nggak berani ke dokter. Jangan juga, itu berbahaya, itu akan membahayakan. Jadi kalau memang diperlukan, silakan kunjungi fasilitas kesehatan dan patuhi protokol yang ada, ya kan? Tadi pakai masker. Kalau mau ke rumah sakit bisa menggunakan masker medis, boleh, silakan, ya. Kalau ke rumah sakit pakailah masker medis, boleh. Nah, kemudian cuci tangan segala macam, bawa hand sanitizer di rumah sakit, sering-sering cuci tangan, jangan pencet lift dan sebagainya, itu bisa kita jalankan. Gak usah terlalu khawatir. Kalau yang betul-betul takut, ya bisa memanfaatkan yang namanya telemedicine. Ya kan, sekarang hampir semua rumah sakit menjalankan telemedicine, jadi konsultasi secara virtual ya. Nah, kemudian juga mungkin saya perlu ingatkan lagi bahwa biasanya rumah sakit sudah mempunyai standar screening untuk COVID. Jadi kita nggak perlu takut, tenaga kesehatannya pun secara rutin di screening COVID kok. Jadi kita nggak usah takut, oh nanti saya ketularan dari perawat ini, dari petugas ini. Mereka secara rutin di screening. Ya. Jadi kalau memang diperlukan, datanglah ke rumah sakit. Jangan sampai orang takut dari COVID malah nanti kenapa-napa karena yang lain gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Oh gitu. Nah terus Dok, kalau misalnya nih kita sudah menjalankan semua protokol kesehatan gitu dan ternyata masih terkena COVID-19 ini, itu langkah-langkah seperti apa Dok yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita langsung menuju ke rumah sakit rujukan atau kita melakukan sesuatu hal terlebih dahulu gitu Dok untuk prosedurnya? Oke, jadi sebenarnya sesuai dengan anjuran, kalau memang kita, jadi ada beberapa kriteria. Kalau kita terpapar ya atau kita terpapar dalam arti kita ketemu berhubungan erat dengan pasien yang ternyata adalah pasien COVID yang kita nggak tahu, ternyata dia adalah pasien COVID, ya kan? Nah, dalam arti kita bareng mama dia, kemudian dalam jarak 1 meter. Nah, itu artinya kita punya resiko, ya kan, untuk menjadi positif, ya kan? Kita punya resiko untuk terinfeksi COVID-19 ini. Nah, caranya apa? Pertama adalah kita dianjurkan untuk karantina mandiri. Kan kita nggak ada gejala, kan? Karena kita belum ada gejala, jadi kita dianjurkan untuk karantina mandiri dulu, ya. Jadi saya saya tidak sakit, saya hanya ternyata saya ketemu sama orang ini ternyata pasiennya dia COVID, ya kan. Nah, saya harus karantina mandiri di rumah, ya tujuannya supaya saya nggak tahu nih saya terpapar, saya positif atau tidak, saya mengandung virus atau tidak, supaya tidak menulari orang di sekeliling saya, ya karantina mandiri namanya. Itu kita lihat sambil dipantau gejalanya. Selama 14 hari masa inkubasi sekitar 14 hari ya, biasanya dianjurkan sekitar 14 hari kita pantau apakah ada gejala, apakah ada demam, kemudian apakah muncul batuk, apakah badannya jadi lemes dan sebagainya ya. Nah, kalau memang muncul hal-hal tersebut tetapi masih bisa ditangani ya, itu namanya sudah menjadi isolasi mandiri. Jadi ternyata di rumah nih saya lagi karantina mandiri, saya mulai demam.
kemudian saya batuk kering, terus lemes. Tetapi saya masih bisa beraktivitas, ya kan? Itu berarti dia sakit, tetapi gejalanya ringan, ya. Nah, itu menjadi isolasi mandiri. Pisahkan diri kita dari orang di rumah. Kamarnya pisahin supaya tidak menularkan orang. Jaga jarak 1 meter, 1,5 meter dengan orang di rumah. Nah, itu namanya isolasi mandiri. Nah, kapan saya harus ke rumah sakit? Kan itu kan? Nah, saya harus ke rumah sakit kalau misal saya gangguan pernapasan. Jadi kan gejalanya bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Kalau sudah mulai menuju berat, sudah ada sesak napas dan sebagainya, nah itu baru kita ke rumah sakit. Jadi nggak perlu semua harus datang ke rumah sakit. Bisa saja dia cuma demam biasa kan. Nah, jadi kita harus lihat, makanya dilihat selama 14 hari apakah bertambah parah atau tidak gitu. Sambil dipantau, bisa juga kalau mau telemedicine sambil konsultasi dengan dokter silahkan, gitu. Bisa. Ya. Mbak, maaf suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Hilang sama sekali. Belum kedengeran. Nah, ini udah mulai kedengeran. Oke. Ini sekarang udah kedengeran, Dok? Kedengeran. Oke, cek. Nah, Gimana sekarang, kedengeran? Dok? Iya, kedengeran. Oke, kita lanjut lagi nih, Dok. Ya. Soal OTG atau orang tanpa gejala. Nah, ini kan masih banyak banget nih masyarakat kita yang masih belum tahu apakah orang tanpa gejala itu memang sama sekali nggak ada gejala apapun atau sebenarnya seperti apa, Dok? Jadi namanya juga orang tanpa gejala ya. Jadi betul-betul tidak ada gejala atau gejalanya ringan sampai dia sendiri tidak begitu menyadari atau seperti sakit biasa. Biasanya OTG itu betul-betul tidak ada gejala. Tapi mungkin kalau kita periksa ya kan swab bisa menjadi positif. Ya, jadi positif tetapi tidak ada gejala sama sekali bisa OTG. Dan itu cukup banyak. Makanya kenapa tadi protokol kesehatan itu harus diterapkan karena kita nggak pernah tahu loh di luar itu apakah mereka ada gejala positif atau tidak, kita tidak pernah tahu. Nah, itu apa, Dok, yang menjadikan seseorang itu punya gejala dan juga ada yang tanpa gejala? Daya tahan tubuh. Kuncinya adalah di daya tahan tubuh. Ya, jadi memang ini virus. Virus itu adalah secara alami kalau di istilah kedokteran adalah self-limiting disease yang bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik. Kuncinya itu. Pada orang yang daya tahan tubuhnya baik, dia sama sekali tidak ada gejala. Ya, jadi mungkin kayak kita lah flu. Ada orang yang flu-nya berat banget, ada yang flu-nya ringan. Ada yang sebelah kita flu, kita tidur sama dia juga kita nggak kena. Tapi ada yang malah kamarnya di sebelah, malah dia yang kena. Nah, itu semua tergantung dari sistem imun kita. Gitu. Ya, makanya di dalam masa pandemi ini paling penting kita menjaga daya tahan tubuh kita. Gitu loh. Ya tadi makan yang cukup, istirahat cukup. Nah, kemudian olahraga juga perlu yang ringan, ya supaya ada gerak. Jadi bukan di rumah aja tambah gemuk iya nanti, ya kan? Benar. Terus kalau misalnya kabar nih, Dok, katanya dengan salah satu cara kita untuk meningkatkan sistem imun kita itu kan dengan cara berjemur. Nah, itu sebenarnya fakta atau cuman kabar burung aja nih, Dok? Bukan kabar burung. Jadi berjemur itu adalah yang kita harapkan adalah vitamin D-nya. Ya, jadi sinar ultraviolet. Jadi ini berhubungan dengan vitamin D. Jadi sinar ultraviolet yang kita perlukan. Jadi berjemur diharapkan bisa membantu meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Kadar vitamin D juga berperan penting terhadap sistem imun kita. Jadi itu singkatnya. Nah, berjemur yang seperti apa? Yang seringkali itu salah adalah berjemur tapi pakai sunblock. Iya, ya kan? Nah, sebenarnya berjemur itu adalah tergantung dari jumlah luas kulit kita yang terpapar terhadap sinar matahari tadi. Jadi makin luas kulit yang terpapar sinar matahari akan lebih baik. Ya, jadi jangan berjemur sunblockan semua, sama aja. Ya, jadi itu bukan mitos tapi itu betul. Berjemur yang tepat dan yang benar ya kan, yaitu terpapar sinar matahari bukan pakai sunblock kemudian dipakai payung.
dan sebagainya. Kemarin saya juga ada lihat orang berjemur, tetapi cuma mukanya doang yang kelihatan. Yang lainnya ditutupin sampai kaki-kakinya. Dia pakai apa sih kayak baju APD gitu, tetapi cuma muka aja. Nah itu juga sebenarnya tidak terlalu Tepat benar. ya dok. Ya. Oke. Dan untuk jamnya sendiri itu paling ideal kapan dok untuk kita berjemur? Jamnya kalau yang jadi ini sebenarnya ilmu itu berkembang terus ya. Kalau dulu pagi jam 7. Jadi yang kita kejar adalah ultraviolet B ya. Jadi dia kalau yang terbaru adalah sekitar jam 10. Ya, sekitar jam 10 pagi itu yang paling karena dia hanya keluar dalam waktu yang singkat. Nah, itu yang kita manfaatkan jemurannya, berjemurnya. Dengan durasi berapa menit itu dok paling ideal? Durasinya sebenarnya tidak perlu terlalu lama ya, 15 sampai 15 menit aja sudah cukup. Selama ya tadi sebenarnya kan yang hitungannya adalah luas permukaan tubuh. Oke. Seberapa luas yang terpapar, ya kan makin banyak yang luas yang terpapar. Sebenarnya yang direkomendasikan itu kalau saya baca ya, saya juga sebenarnya kurang begitu. Saya ini saya, tetapi kalau saya baca, dia berjemur yang paling baik adalah sebenarnya punggung kita harus kena, karena kan punggung area terbesar ya. Nah, punggung kena sinar matahari. Nah, makin banyak, makin luas yang terpapar, maka kita nggak butuh waktu terlalu lama gitu untuk jemuran, untuk berjemurnya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dok. Kira-kira menurut dokter sendiri, apakah masyarakat Lampung ini sudah siap gitu dok untuk menyambut atau menjalankan new normal? Oke. Terus terang, saya sih belum, saya nggak tahu ya sudah siap atau belum. Tetapi kita harus siap. Ya, caranya mudah. Kalaupun karena setiap orang berbeda, setiap jajaran pemerintahan juga berbeda. Kalau Pak Jokowi bilang new normal ini harus dilaksanakan secara bertahap, ya, mengutip kata Bapak ya, bertahap, mengikuti kesiapan dari masing-masing daerah, beliau mengatakan, karena setiap daerah itu akan berbeda kesiapannya. Tetapi kita harus, kalau yang belum siap harus mulai mempersiapkan diri. Ya, sebenarnya kuncinya adalah tadi kalau saya bilang, karena banyak yang nggak ngerti new normal tuh apa sih? Apa sih sebenarnya new normal? Orang berpikir itu istilah baru. Oh, mau normal-normalan. Padahal kalau kita paham, kuncinya adalah kita nggak bisa selamanya seperti ini. Ya, mau nggak mau sampai kapan kita di rumah? Ya, ekonomi nggak berputar, itu tidak akan baik ya buat semua orang. Nah, jadi kita mau nggak mau kita harus siap. Kalau nggak siap, mulailah menyiapkan diri dari sekarang. Caranya mudah, semua sudah disiapkan, tinggal mematuhi disiplin terhadap protokol kesehatan. Jadi sebenarnya sudah disiapkan. Ya, jadi kalau belum siap harus menyiapkan diri. Harus siap ya dok ya, karena protokolnya Betul. juga sudah jelas. Betul, iya. Oke deh, terima kasih banyak dokter atas waktu dan juga ilmunya nih, sudah sharing-sharing dengan Tribuners sekalian di rumah. Sama-sama, ya semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya, tadi 3, boleh saya ingetin sekali lagi ya? Boleh? Oke, jadi yang pertama social distancing, ya jaga jarak, ya dimanapun itu, selama keluar rumah langsung social distancing berlaku, ya. Kemudian yang kedua respiratory hygiene, ya jangan keluar rumah tanpa masker, ya. Kemudian yang kedua jangan lupa selalu jaga jarak bicara. Kemudian jangan lupa berkumur, ya menggunakan obat kumur yang mengandung povidone iodine 1%, karena itu yang sudah terbukti. Kalau yang lain saya nggak tahu karena belum ada datanya. Tapi kalau kita bicara adalah data, ya evidence base. Dia sudah terbukti ternyata efektif membunuh virus dari SARS-CoV-2 99,99% dalam pemaparan 30 detik. Dan jangan lupa ekstra juga lindungi hidung kita ya dengan menggunakan nasal spray yang mengandung iota karanginan. Nah, kemudian hand hygiene, tangan kita juga cuci tanganlah sesering mungkin. Bawalah yang namanya hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Kalau nggak 70, nggak usah dibeli. Di bawah 70 sebaiknya tidak. Ya, itu karena kembali lagi evidence base. Datanya mengatakan 70% ke atas, bukan ke bawah ya, yang efektif terhadap SARS-CoV. Nah, kemudian jangan lupa cuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun. Air saja tidak cukup. Sabun biasa kurang selama pandemi. Selama pandemi gunakan sabun yang mengandung antiseptik povidone iodine 7,5%. Jadi itu kuncinya, disiplin. Ya, jadi nggak usah takut kemana-mana, keluar rumah, beraktivitas kembali selama kita patuh terhadap protokol yang sudah ditetapkan. Oke, terima kasih banyak dokter atas ilmunya. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu ya dok ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, itu tadi Tribuners, hasil wawancara kita singkat dengan dokter.
Nah, buat Tribuners sekalian nih, buat yang sudah mengirimkan komentar-komentarnya, itu 20 komentar pertama akan mendapatkan bingkisan menarik dari Betadine. Dan untuk pemenangnya akan diumumkan di Tribun Lampung dan juga pemenangnya bisa langsung datang ke Tribun Lampung untuk mengambil hadiahnya. Tapi ingat ya, kita tidak menyediakan ongkos kirim atau jasa kirim gitu ke Tribuners sekalian yang belum bisa untuk datang ke Tribun Lampung. Oke deh. Dan jangan lupa nih buat Tribuners sekalian untuk terus tonton dan juga saksikan Minggat Minggu Sehat itu setiap minggunya jam 4 sore di Facebooknya Tribun Lampung. Oke deh, saya Kiki Novilia undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.